Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Aris Benarif dari Forum News Network. Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 kemarin, Bung Rocky Gerung bersama aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu diundang oleh Persaudaraan Masyarakat atau Persaudaraan Warga Samin. Mereka sedang memperingati 117 tahun perjuangan Samin Soro Santiko. Ini tokoh warga Samin itu yang kemudian menjadikan mereka disebut sebagai warga Samin ini. Peringatannya dilaksanakan di eh, Randu Blantung, Blora, Jawa Tengah. Forum ini cukup unik ya karena seperti kita ketahui kan masyarakat Samin ini sendiri kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka ini sehari-hari menggunakan bahasa Jawa Ngoko ya atau bahasa Jawa Ngoko itu bahasa Jawa kasar yang apanya sifatnya juga terkesan sangat lugu, sederhana dan bersahaja. Tapi saya membaca sebuah penelitian di katanya sekarang sudah mulai ada pergeseran penggunaan bahasa dari warga Samin ini. Ada sebagian dari mereka yang sudah menggunakan kromo inggil. Tapi tentu jangan dibayangkan kromo inggilnya juga seperti orang Jawa yang lebih halus seperti orang Jogja atau Solo gitu. Ini memang masyarakat Samin ini simbol-simbolnya ini adalah simbol pemberontakan, perlawanan tapi secara kultural gitu. Nah ini apa ya, Bung Rocky sendiri kan nggak bisa juga bahasa bahasa Jawa, jadi apanya nanti ceramah dari Bung Rocky ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Nah, kalau saya baca dari flyer yang dibuat oleh panitia, tema peringatan yang digelar oleh Paguyuban Kadang Sikep ini atau warga Samin ini ngambil tema lelaku jejeke adil. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa tepatnya? Ya? Lelaku itu semacam perjalanan spiritual untuk menemukan kesejatian diri gitu ya. Sementara jejeke adil itu adalah tegaknya keadilan. Ini sebuah tema yang sangat dalam dan apa ini sangat dalam maknanya untuk didiskusikan. Tapi kalau kita mengamati sejarah perjuangan warga Samin itu memang sejak dulu, sejak zaman pemerintahan Belanda ini kan mereka itu melakukan perlawanan, ya memprotes karena mereka diperlakukan tidak adil. Dan tema itu sekarang saya kira masih sangat relevan sampai sekarang ini, apalagi kemudian mereka juga menghadapi berbagai persoalan termasuk juga proyek-proyek strategis nasional yang meminggirkan masyarakat adat dan tentu saja dalam hal ini juga warga masyarakat Samin. Selamat mengikuti. Seluruh Asdun Retno. Saya senang ada di sini dan mendengarkan satu uraian yang punya kekayaan batinnya. Saya bisa baca ilmu pengetahuan, teori bermalam-malam, tetapi mendengarkan uraian langsung dari keadaan nyata. Pak Sus tadi menerangkan dengan bagus dan bahkan mengutip beberapa ilmuwan Eropa, Arnold Toynbee, Louis XIV. Kita mau mengingat bahwa hari ini apa yang diucapkan dari petilasan ini, dari pendopo ini, sama dengan apa yang diucapkan 3.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, 600.000 tahun yang lalu. Jejak-jejak pikiran, jejak-jejak batin itu dipelihara oleh alam semesta. Saya misalnya, saya bukan orang Jawa, saya orang Manado. Tetapi saya menghirup bau tanah yang sama dengan teman-teman di sini di samping tuh. Bau tanahnya tidak berubah. Yang berubah adalah tanah yang berubah menjadi mall, berubah menjadi resort. Tanahnya berubah itu. Karena bau wangi dari kamar, bau wangi dari dapur segala macam. Tetapi yang disediakan oleh alam, yang kita terima adalah bau tanah yang sama. Sebagai makhluk alamiah, saya pasti akan menyatu kembali dengan tanah, jadi mineral. Demikian juga teman-teman di sini, demikian juga seluruh bumi. Nah, kita lagi bicara sebetulnya di abad ini, kita bicara tentang nasib dari planet, nasib dari bumi, bukan sekedar nasib dari republik, bukan sekedar nasib dari Jawa Tengah, tapi nasib dari bumi. Nah, kesadaran itu muncul karena pengalaman yang kita sebut pengalaman eksistensial. Itu ada tulisan tadi ya, coba saya baca nih teman yang pakai jaket profane existence. Coba kita lihat. Itu tuh di pundaknya ada tulisan profane existence. Artinya eksistensi yang jujur, yang murni, yang mulia tuh. Eksistensi yang diberikan oleh negara itu palsu. Tadi misalnya soal agama tuh. Agama itu ada kekhususan ini, kekhususan jadi kusuk.
dan dia jadi doa kalau betul-betul diucapkan dari batin, bukan melalui perantaraan negara. Semua hal yang disentuh oleh negara, dia menjadi racun bagi kehidupan. Sebetulnya kita tidak memerlukan negara, hanya demi kebutuhan administrasi kita perlu negara. Tapi lama-lama negara merasa dia mau ngatur administrasi hidup. Kan konyolnya begitu kan. Jadi saya mengerti bagaimana dari awal masyarakat Samin itu bukan sekedar memberontak, tapi menolak intervensi. Yang menganggap bahwa kebudayaan, kehidupan itu mesti diatur oleh sesuatu yang di luar kesepakatan. Tadi misalnya Mas Samin memperoleh kesepakatan dari masyarakat untuk dijadikan sebagai apa tadi, panembahan atau sesepuh segala macam. Itu kebutuhan unik manusia, menginginkan ada yang mengatur, tetapi datangnya dari rasa keadilan. Seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, dia datang karena ada rasa keadilan yang membutuhkan dia, bukan dia yang menciptakan rasa keadilan lewat BLT misalnya. Kan itu menipu sebetulnya kan. Kita tidak membutuhkan itu. Kita tidak membutuhkan makan siang gratis. Kita membutuhkan ada upacara-upacara yang bersifat batinia yang memungkinkan kita mengabdikan tubuh dan jiwa kita pada alam semesta. Kan itu pikiran dari Mbak Samin sebetulnya yang kita bayangkan. Apakah itu cuma ada di Indonesia? Tidak, di banyak negara, di Afrika, di Australia, bahkan di Amerika. Jejak-jejak pikiran asli itu kita pakai sebagai panduan kita untuk mengkritik keadaan, mengkritik modernitas, mengkritik politik segala macam. Satu waktu saya kasih contoh kecil. Satu waktu saya ada di Australia, bertemu dengan semacam komunitas yang mengasuh masyarakat asli Australia, namanya Aborigin gitu. Mereka cerita pada saya bahwa satu waktu pemerintah Australia, Pak Sus, ya, tahu. Pemerintah Australia, Aborigin, mengatasi kekurangan pemukiman dari masyarakat Aborigin, lalu dibuatkan bangunan rumah, Pak Sus. Ya, dia tahu. Okay. Setelah dikasih rumah, hari pertama orang Aborigin masih tinggal di dalam rumah, semacam rumah petak lah. Hari kedua datang negara, kontrolernya datang, semacam kepala dinas perumahan. Dia lihat orang Aborigin udah tidur di luar rumah, padahal dikasih rumah, dipaksa lagi masuk. Oke. Hari ketiga dia tidur di dalam rumah, tetapi mereka bongkar atapnya tuh. Si kepala dinas bingung, dikasih rumah kenapa dibongkar atapnya? Karena bagi orang Aborigin, tidur lelap itu kalau langsung melihat langit, gak perlu ada atapnya. Jadi bayangkan misalnya keunikan kebudayaan, keyakinan bahwa hidup itu harus menyatu langsung dengan langit, tidak memerlukan atap yang disediakan oleh negara tuh. Nah itu juga yang kita lihat bahwa kehidupan kita di negeri ini, di Republik Indonesia ini, terlalu banyak yang mau diatur-atur oleh negara. Padahal negara itu mengatur kita dengan mengambil pajak kita. Jadi biarin aja kita tidak perlu dipajaki, kita hidup dengan kemampuan komunitas kita sendiri. Tapi itu dianggap melanggar hukum, karena hukum sudah dipastikan bahwa semua tanah harus didaftar, semua agama harus didaftar. Urusan apa negara dengan tanah yang dimiliki oleh alam itu? Kita tidak pernah memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Negara tidak punya tanah, negara dimiliki oleh tanah. Tiba-tiba ada tanah milik negara, dari mana ceritanya ada tanah milik negara tuh? Negara itu dimiliki oleh tanah. Kan itu intinya kan. Pak Jokowi kalau meninggal statusnya sama dengan cacing di desa ini, kembali menjadi mineral, terurai oleh tanah itu. Saya dengan Pak Prabowo, dengan Ganjar segala macam sama-sama dihidupi oleh tanah. Kan yang punah itu adalah makhluk, yang tumbuh terus justru adalah tanah itu, berubah fungsinya itu. Jadi misalnya nanti ditanya tuh, kalau misalnya Pak Jokowi sebagai presiden bersama dengan cacing dari Blora ini, di akhirat nanti siapa yang akan diterima? Si cacing atau Pak Jokowi sebagai presiden? Akan diuji di situ. Bukankah cacing itu menggeburkan tanah dan Pak Jokowi sebagai presiden itu merampas tanah-tanah rakyat? Kan itu kecerdasan yang datang dari pengalaman real kita, pengalaman nyata kita tuh. Jadi kendati masyarakat Samin diam,
tetapi dia sebetulnya sedang bersuara. Saya sering terangkan, sunyi itu adalah bunyi yang sedang sembunyi. Memang tidak terdengar, tetapi akibatnya bisa luar biasa itu. Yang kita sebut, seringkali kita sebut tadi Pak Sus bilang, tiba-tiba ada revolusi Prancis. Karena orang udah muak melihat kelakuan Louis XIV yang menghambur-hamburkan APBN hanya untuk supaya istrinya itu bisa mandi susu tiap hari. Wanginya datang berlimpah-limpah. Karena orang Prancis dulu itu jarang mandi, karena itu bau, karena itu dibikin parfum supaya. Padahal padi itu wangi, daun pembungkus tape itu wangi, tapenya sendiri udah wangi. Jadi kita mau hidupkan kembali yang kita sebut sebagai kearifan lokal, bahwa bahan-bahan dasar kebudayaan harusnya datang dari kehidupan masyarakat yang real. Apa pentingnya Menteri Kebudayaan atau apa namanya Dirjen Kebudayaan itu segala macam itu, kalau dia tidak paham bahwa manusia itu hidup dan dihidupi oleh alam, bukan dihidupi oleh APBN, bukan dihidupi oleh pajak, bukan dihidupi oleh hutang luar negeri. Jadi itu masalah kita, dan kita masih lihat bagaimana negara itu menganggap ibu kota itu harus mewah, harus ada beton tinggi, ada air apa namanya fountain, apa namanya air mancur yang dibuat berwarna-warni. Terus setiap hari kita dengar bunyi risik air itu membuat kita teduh, ngapain mesti dibikin yang dibuat-buat. Jadi kelihatannya ada pameran keangkuhan tuh, negara mau pamer ini yang namanya mewah, ini yang namanya bermutu tuh. Padahal kita tahu bahwa kehidupan kita itu ada dalam batin kita, bukan ada di TPS. Yang kita nggak tahu. Setelah kita kasih suara, lu suara itu pergi kemana? Harusnya dia balik pada petilasan, balik pada pendopo, dibicarakan di sini. Tetapi hak kita untuk mempersoalkan, bahkan kalau kita mempersoalkan profana eksistensi kita, kenyataan hidup kita yang real itu, kita mesti ketok lagi DPR. Pak DPR, tolong, ini ada proposal. Kita mau bikin satu desa yang menghidupkan kembali semacam alam pikiran bahwa kita pernah berjuang memerdekakan negeri ini dari Dora, dari tulisan-tulisan Pramudia Anandatur misalnya. Kita belajar tentang kehidupan yang real. Tapi nanti orang Islamnya bilang, ya nggak usah, terima BLT aja tuh. Kan itu namanya penghinaan pada manusia tuh. Jadi saya kira pertemuan kita hari ini menunjukkan bahwa kita mau balikkan keakraban manusia itu. Kita mau balikkan kesadaran bahwa alam sudah menyediakan tanah terbagi sama pada semua manusia. Datang kapitalisme, datang negara, diatur lewat regulasi. Kan ini negara hukum. Negara hukum artinya semua orang dikasih status sebagai subjek hukum supaya mudah dihukum. Itu konyolnya. Bukankah begitu, Pak Sus? Jadi buat apa kita jadi subjek hukum kalau akhirnya negara kerjanya menghukum kita? Padahal negara itu datang dari kesepakatan masyarakat desa yang kemudian tumbuh menjadi negara. Evolusi itu yang kita lupa itu, bukan sekedar kita lupa, disengaja dilupakan. Jadi saya kira, terutama tadi soal keyakinan itu, apa hak negara untuk meminta keyakinan kita didaftarkan? Buat apa? Memangnya negara ingin jamin kalau saya daftarkan keyakinan saya, negara jamin saya masuk surga? Dia dulu yang masuk neraka, kenapa dia mau jamin saya masuk surga? Misalnya. Kan itu yang kita sebut sebagai kontradiksi itu. Jadi hal-hal semacam ini kita balik lagi pada keindahan persahabatan antar manusia itu, yang makin lama makin hilang tuh. Kita tidak lihat lagi ada penghargaan terhadap pikiran. Kalau Anda punya pikiran, Anda mesti diminta. Kalau Anda berpikir mengkritik pemerintah, Anda pakar atau bukan? Kan begitu kan? Kalau bukan pakar hukum, jangan bicara soal hukum. Kalau bukan pakar lingkungan, jangan bicara soal lingkungan. Bukan pakar politik, jangan bicara soal politik. Nah, Pak Sus ini bicara semua hal tuh. Politik, ekonomi, lingkungan, hukum. Karena dia tahu apa yang disebut sebagai pengetahuan. Dan dasarnya adalah pengalaman batinnya dihubungkan dengan kemampuan berpikir. Bukan ijazah yang menyatakan bahwa Anda berpengetahuan, bukan. Ijazah nggak diakui. Bahkan yang punya ijazah beli kok palsu, gimana coba kan? Jadi sebetulnya kita mau balik lagi pada apa yang didesain oleh alam itu sempurna, itu fit and proper, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak mungkin alam semesta itu menganggap bahwa ini ada manusia yang dapat banyak tanah, yang ini enggak mungkin. Alam semesta selalu jujur. Jadi kecelakaan kecil di sebuah pohon misalnya itu akan menyebabkan pohon yang lain juga tertular.
Kalau saya misalnya bicara, di mana ada sungai di sini? Semua pohon adalah sungai, karena dia membawa air dari tanah sampai ke daunnya. Di dalam pohon ada sungai kecil, namanya kapiler tuh. Jadi semua pohon itu adalah sungai. Menebang pohon artinya merusak sungai. Kan itu filosofinya kan. Jadi kita mau ulangi kemanfaatan pertemuan ini untuk mengucapkan satu janji bahwa kita adalah makhluk yang dipelihara oleh bumi, bukan oleh negara. Negara merampas bagian-bagian yang kita kelola dari bumi, lalu dijadikan sebagai APBN. Baliknya ke siapa? Mestinya baliknya ke bumi, tapi baliknya ke oligarki. Itu konyolnya tuh. Nah, negara ini didesain untuk menjadi negara yang berkeadilan, tetapi yang terjadi adalah kemelaratan. Jadi saya kira itu pengantar, nanti kita diskusi. Tapi saya senang di sini karena akhirnya kita bersahabat dan dipersatukan oleh tanah itu. Itu dasar-dasar berpikir kita. Sekali lagi terima kasih Bu, ada kecerdasan luar biasa di tempat ini yang memungkinkan kita menganggap bahwa Indonesia tidak akan punah. Yang punah itu presiden, yang punah itu negara, yang punah itu adalah pemerintah, yang bakal kacau itu kabinet. Tetapi masyarakat Samin yang beratus setahun itu memelihara keyakinan, Bu, apa yang kita ucapkan dari batin itu akan didengar oleh alam semesta. Terima kasih.